Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat tahun baru di hari kedua dari tahun 2022. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab Dia Bapa yang baik yang telah memelihara dan menjaga hidup kita sehingga kita boleh memasuki tahun 2022 ini dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan atas segala kasih setianya dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan kita, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa, buat kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Buat kekuatan, buat kesehatan yang Tuhan masih nyatakan. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh menikmati kebaikan Tuhan di tahun yang baru ini, di hari yang kedua ini. Bagimu pujian penyembahan kami. Tidak ada yang dapat kami lakukan Tuhan selain kami memuji memuliakan Engkau. Biarlah seluruh kehidupan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan pada pagi hari ini kami datang ke altar-Mu yang kudus. Kami ingin bersyukur, berterima kasih buat keajaiban-Mu dalam hidup kami. Dan kami menyatakan terima kasih kami atas segala kebaikan-Mu. Ini kehidupan kami Tuhan. Kami mau meninggikan dan bermazmur bagi Engkau. Bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia Bapa yang baik. Bapa yang mengasihi kehidupan kita. Yang memelihara hidup kita. Yang menopang hidup kita. Sehingga kita ada pada pagi hari ini. Karena kemurahan Tuhan. Ku berikan syukurku. Haleluya. Kau Bapa yang baik. Selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Dari awal Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku.
Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Dia yang menopang hidup kita. Kau menopangku. Mari angkat syukur kita kepada Tuhan. Ku berikan syukurku, haleluya, buat kebaikan-Mu. Kami beri syukur, kami ku berikan syukurku, buat pertolongan-Mu. Sebab Engkau yang menjadikan kami berharga, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Ku mengasihi, ku berikan syukur. Mari sedang semangat bangkit beri bersama. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab
mendengar segala yang bernafas memuji Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Bersyukur buat kasih setia Tuhan. Dia Bapa yang memelihara, memegang tangan kita, menopang hidup kita. Haleluya. Kami beri syukur, kami Tuhan. Kami berterima kasih. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Haleluya. Yang telah melawat kehidupan kami, yang telah menolong kehidupan kami. Kami hanya katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat
Engkau menjadikan kami berharga. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kasih-Mu mengalir seperti sungai dalam kehidupan kami. Dan kami tidak pernah berhenti bersyukur atas segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami ada di altar-Mu yang kudus. Kami mau menaikkan syukur kami, terima kasih kami. Biar Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Dan kami mulaikan ibadah kami yang berbahagia ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan. Kasih-Nya seperti sungai dalam kehidupan kita yang tidak pernah berhenti mengalir. Meskipun banyak tantangan dalam hidup kita, Dia akan selalu memberikan pertolongannya dalam kehidupan. Kasih Yesus indah dalam hidupmu. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Amin. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan.
Tuhan, mari lambaikan tangan kita. Haleluya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari angkat suara kita. Haleluya. Mari bersuka cita buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Hari ini adalah harinya Tuhan. Kataku
memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Dia. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Tuhan bagi kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Hosana bagi Dia. Hosana, ku memuji Tuhan. Yes. Hosana, ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, oh Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Dia. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana. Sekali lagi Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Dia. Hosana, 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 Hosana. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana bagi anak domba. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersukacita pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Ada kekuatan ketika kita memuji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia gembala yang baik, akan menuntun langkah hidup kita di tahun 2022 ini. Seperti yang telah memelihara kita di tahun 2021. Dia Allah yang setia, yang berjanji akan selalu menyertai kita. Sebab Dia Allah Immanuel yang akan menyertai kehidupan kita. Allah yang setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya
Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu
kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Bukti kasih-Mu Tuhan, bagi kami Engkau menjaga dan menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan, memiliki Allah yang baik, Allah yang sangat dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di pagi hari ini Tuhan, pujian, penyembahan kami sudah naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau buka mata hati dan pikiran kami. Hati yang keras Tuhan Engkau lembutkan Tuhan. Sehingga Tuhan firman-Mu yang akan turun menjadi kekuatan dalam hidup kami. Menjadi rema dalam kehidupan kami. Sehingga kami berjalan tidak pontang-panting. Tetapi kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Menapaki tahun 2022 ini yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kami yakin dan percaya dengan firman-Mu dalam Tuhan, di dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu Tuhan yang akan membentangkan firman-Mu. Biar urapan Tuhan yang khusus turun di atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu di hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan selamat tahun baru. Baru 2 hari kita menepaki masuk di dalam tahun 2022. Dan kita yakin semua hanya karena kemurahan Tuhan. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Dengan apa kita mau membalas segala kebajikannya bagi kita? Tentu tidak ada. Harta sekalipun, punya kekayaan sekalipun tidak akan cukup kita untuk membalas kasih Tuhan. Satu hal, hanya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Pemazmur katakan, bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Kita hitung-hitung berkat Tuhan yang kita alami, takkan terhitung. Mari kekasih, pagi hari ini dengan sukacita hati kita telah datang. Dan saya percaya berkat damai sejahtera sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus akan mengalir di dalam hati kita, memenuhi kehidupan kita, menjalani hari-hari ke depan. Tadi di dalam doa untuk kita mendengarkan firman Tuhan, bahwa untuk menepaki hari-hari ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Satu hal, satu keyakinan kita percaya, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia berjanji, Dia beserta dengan kita. Bukan hanya sepanjang tahun 2022, tetapi sampai kesudahan alam. Haleluya, haleluya. Terima kasih kepada Tuhan. Mari kekasih, kita akan buka kebenaran firman Allah yang akan menjadi pelajaran bagi kita di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Tentu ayat ini bukan ayat yang asing lagi bagi kita. Ayat yang sering kita dengarkan. Namun saya percaya ada berkat yang dapat menyentuh setiap hati kita. Sehingga tidak akan menjadi orang yang berputus asa. Tapi menjadi orang yang kuat, perkasa di dalam Tuhan. Firman Allah katakan, hendaklah kamu kuat di dalam kuat kuasanya. Bukan kekuatan kita, tetapi di dalam kuat kuasa daripada Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat pertama sampai ayat yang ke-8.
1 Raja-Raja pasal 19 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Wah, terlalu jauh bagi saya dan kecil untuk saya lihat. Saya lebih baik baca di Alkitab. Kalau kasih tidak keberatan, saya persilakan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Dan kita akan baca kebenaran firman Allah. Saya baca ayat pertama, kekasih ayat yang kedua, dan seterusnya. Saya baca ayat ganjil, kekasih ayat-ayat yang genap. Demikian bunyi firman Tuhan. Elia di gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, dari mereka itu. maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. 3. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." 3. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan kekasih duduk. Suatu kisah yang tentunya kita sama mengetahui dan mengenal kisah ini, di mana di dalam kisah ini kita lihat seorang yang namanya Elia. Kita tahu di dalam firman Allah, Elia adalah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan, yang secara luar biasa kuasa Tuhan bersama dengan dia. Dan di dalam pasal-pasal sebelumnya kita melihat bagaimana apa yang dia buat di tengah-tengah bangsa Israel. Dan kita melihat di dalam pasal yang sebelumnya atau pasal 18 ada suatu hal yang dia telah buat, di mana dia bertarung dengan nabi Baal. Dan apa yang terjadi, kekasih di dalam Tuhan, di dalam pertarungan itu, tentunya Elia karena dia seorang diri, dan nabi-nabi Baal ada 400 orang dan 450 nabi hutan. Jadi 850 banding 1 orang. Namun kekasih di dalam Tuhan, penyertaan Tuhan atas Nabi Elia itu sangat sempurna. Dan ketika dipersilakan untuk mempersembahkan korban untuk untuk membuktikan siapa Allah yang sebenarnya di Israel. Apakah nabi-nabi Baal ataukah Allah yang hidup? Nah, kekasih di dalam Tuhan,
Kesempatan pertama diberikan kepada Nabi Baal. Korban sudah disembelih, ditaruh di atas mezbah, lalu berseru, berikan kami api. Tidak boleh ditaruh api, tetapi harus minta api dari langit. Dan siapa yang terbakar korbannya, api yang turun dari langit itu akan membakar korban yang ada. Namun kekasih, kita baca bahwa dari pagi sampai petang, begitu terus nabi-nabi Baal berseru minta supaya diberikan api oleh Baal. Namun karena memang nabi-nabi Baal bukan Allah yang hidup, dia adalah Allah yang mati. Itulah sebabnya dia tidak berbuat banyak. Nabi-nabi Baal sudah menoreh-noreh dirinya. Tentu ada korban-korban di mana badannya sudah berlumuran darah. Minta api tetapi toh nol. Tidak ada hasil. Dan kemudian kekasih Nabi Elia tampil dengan memperbaiki mezbah yang rusak itu. Sebelum dia minta api, dia perbaiki mezbah yang rusak. Dan akhirnya kekasih Elia berkata, Tuhan, berikan aku api. Biarlah api dari Tuhan itu akan membakar korban daripada yang dipersembahkan oleh Elia. Supaya bangsa itu tahu, mengerti bahwa engkaulah Tuhan. Engkau Huwa itulah Allah. Dan akhirnya kekasih, terbukti korban yang disediakan itu. Ketika Elia minta api dari Tuhan, Tuhan berikan. Karena dia menyembah Allah yang hidup, Allah yang sama yang saudara dan saya sembah. Dialah Allah Tuhan kita. Dan ketika korban itu terbakar habis, maka orang Israel, nabi-nabi Baal, orang-orang Israel pada waktu itu sujud menyembah dan berkata, Huwa itulah Allah. Haleluya. Huwa itulah Allah, bukan Baal. Kekasih di dalam Tuhan, di dalam pembacaan itu. Dan setelah selesai itu, Nabi Elia membuat satu perhitungan bagi nabi-nabi Baal. Nabi-nabi Baal itu disembelih oleh Nabi Elia yang membuat istri Ahab, yaitu Isabel. Kita tahu Raja Israel waktu itu adalah Ahab dan istrinya Isabel. Kekasih di dalam Tuhan, Isabel mengancam Nabi Elia yang kita baca tadi di dalam pembacaan kita. Dia mengancam Nabi Elia bahwa dia menyuruh seorang suruhannya di dalam ayat pertama. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal ia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Haleluya. Elia diancam. Elia terancam oleh Ratu Isabel bahwa besok nyawamu akan seperti dengan nabi-nabi Baal itu. Dan kekasih di dalam Tuhan, Nabi Elia seorang yang dipakai oleh Tuhan, tetapi ketika ada ancaman dia merasa dia takut. Dalam ayat yang ketiga kita baca, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan hijau. Di tengah-tengah ancaman yang dihadapi oleh Nabi Elia menjadi takut. Kemudian
dia melarikan diri di padang gurun. Dia meninggalkan bujangnya dan dia berjalan sehingga dia sampai kekasih di dalam, saya baca selanjutnya ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ketika dia diancam, dia menjadi takut. Manusianya naik. Tadi dia berani menantang nabi-nabi Baal itu. Tetapi kekasih di dalam Tuhan, setelah mendapat ancaman, dia takut. Itu adalah manusianya. Namun kekasih di dalam Tuhan. Dan di tengah-tengah ketakutan itu, Alkitab mengatakan di dalam pembacaan kita bahwa dia meminta mati. Di dalam pergumulan yang dia hadapi itu, di dalam masalah yang dia hadapi, dia ingin untuk mati. Dengan perkataan, cukuplah itu ya Tuhan. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Siapa yang menghadapi pergumulan? Ketika pergumulan itu seolah-olah tidak teratasi. Seolah-olah tidak teratasi. Pergumulan silih berganti datang. Masalah silih berganti. Kekasih, tentu manusia kita seringkali menghadapi hal itu dan rasa-rasanya putus asa. Sehingga seperti Nabi Elia, dia ingin mati, dia minta mati. Cukuplah itu ya Tuhan, ambillah nyawaku, karena aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Di dalam seruannya itu, ini terdapat perasaan penyesalan Elia atas pelariannya. Dia merasa bersalah. Dalam seruannya kepada Tuhan itu, dia merasa bersalah. Dan akhirnya kekasih di dalam Tuhan, ia merasa dirinya telah gagal dan menjadi seorang pengecut. Elia tidak mempunyai semangat lagi, sudah tidak dapat bertahan lagi, dan membiarkan dirinya jatuh ke dalam tidur yang lelap. Ayat 6. Allah tidak membiarkan dan melepaskan hambanya. Tuhan tidak membiarkan dia untuk tinggal tidur lelap. Kekasih, Tuhan mengutus akan seorang malaikat untuk datang kepadanya di tengah-tengah persoalan pergumulan yang dia hadapi. Tentunya dia merasa dia sudah putus asa dan dia minta supaya lebih baik mati daripada hidup. Mungkin kadangkala juga kita sudah pernah mengatakan, ya kalau masalah ini terus menerus begini lebih baik mati daripada hidup. Itu kadangkala demikian. Namun kekasih di dalam Tuhan, kita membaca kebenaran firman Allah bahwa di dalam keadaan yang demikian Tuhan tidak membiarkan Elia untuk tertidur lelap. Tuhan tidak membiarkan Elia untuk tidur di dalam keadaan yang kalah. Tuhan datang kepadanya. Kemarin kita mendengarkan firman Tuhan, di mana waktu ini adalah waktu yang singkat, di mana kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Kita tidak tahu kapan waktunya, namun tanda-tanda zaman telah membuktikan. Dan kalau kita memperhatikan tanda-tanda zaman itu, mulai di dalam Injil Matius 24, bahkan Injil Markus 13 dan Injil Lukas, di situ kita akan melihat apa-apa yang sedang terjadi sekarang ini telah membuktikan bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi.
Dan di dalam hal yang dialami oleh Elia, Tuhan tidak membiarkan dia untuk tinggal tertidur seolah-olah dia kalah di dalam menghadapi masalah. Kendati pun dia sudah minta mati, tetapi adakah Tuhan menjawab doanya dan dia membunuh Elia? Tidak. Kendati pun Isabel telah mengancam dia, tetapi Tuhan tidak akan melepaskan dia. Tuhan pelihara Elia dan di dalam ketakutan dia melarikan diri. Namun di dalam hal yang demikian, firman Allah katakan di dalam ayat yang ke-6, saya baca lagi. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Haleluya. Di tengah-tengah kelelahan tubuh, Tuhan datang mengutus malaikatnya. Dia datang menyentuh, bangun, makan dan minumlah. Kalau mau secara logika, saya tidak bawa bekal, tidak ada makanan, apa yang saya mau makan. Namun itulah pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh Elia dan tidak pernah timbul di dalam hati itu Tuhan adakan. Di mana ada roti bakar. Wah, enak kan? Kalau saya suka roti bakar daripada roti goreng. Haleluya. Elia dalam keadaan yang tertidur dibangunkan, bangun, makan dan minum. Tidak cukup hanya makan, tetapi harus minum. Ada roti bakar dan ada air di dalam kendi. Dia bangun, dia makan dan minum. Tapi karena tubuh lemah, dia tidur lagi. Kekasih di dalam Tuhan, kadangkala demikian kita dalam menjalani hidup ini. Di dalam pengeringan kita kepada Tuhan, tidak selamanya kita kuat. Kadangkala kita lemah, namun firman Allah katakan, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Kita akan kuatkan hati kita, jangan patah semangat. Jangan lemah semangat kita menghadapi hidup ini, menghadapi pergumulan. Mari kita mau bangkit dan kuatkan diri kita. Elia dibangunkan malaikat, bangun, makan dan minum. Ada roti dan dia makan dan minum. Roti berbicara tentang firman Allah dan air yang juga melambangkan firman Allah dan Roh Kudus. Kedua hal ini merupakan kaki kanan dan kaki kiri yang dapat menuntun kita sejauh perjalanan kita untuk menjalani tahun 2022. Baru 2 hari kita masuki, masih 363 hari lagi. Adakah kekuatan bagi kita secara fisik, secara manusia? Tentunya tidak. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi firman Allah katakan kepada Elia, bangun. Malaikat datang kepada Elia, bangun, makan dan minum. Hanya dengan firman Allah, hanya dengan Roh Kudus yang akan menolong kita, memampukan kita menjadi kuat di dalam menghadapi hidup ini. Menghadapi setiap pergumulan hidup yang kadangkala mungkin kita berkata, wah lebih baik mati daripada hidup dengan keadaan yang demikian. Namun kekasih Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Tadi saya katakan kemarin kita mendengarkan firman Tuhan. Bangun dari tidur. Karena keselamatan itu semakin dekat kepada kita daripada tatkala kita mulai baru percaya. Keselamatan itu semakin dekat bagi kita daripada kita
mulai percaya. Kita mulai percaya kapan? Tahun berapa kita percaya? Dan sekarang tahun berapa? Tahun 2022. Jadi semakin dekat kepada hari kedatangan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Alkitab katakan bangun. Ketika Elia tertidur, malaikat datang. Tuhan menyuruh malaikat datang untuk membawakan dia roti. Karena dia tahu dia tidak kuat. Dia tidak mampu. Dia dalam keadaan yang lemah. Itulah sebabnya malaikat datang dan memberikan dia roti dan air. Tetapi ketika dia sudah makan, Alkitab katakan dia tidur lagi. Dia tidur lagi. Tetapi untuk kedua kalinya kita lihat di dalam ayat yang ke-7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat yang ke-8. Lalu bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Haleluya. Tuhan tidak membiarkan dia untuk berada di dalam kekalahan. Ketika dia melarikan diri berarti sepertinya dia kalah. Karena dia putus asa. Namun kekasih dalam Tuhan, Tuhan tidak membiarkan dia untuk kalah di dalam pergumulan. Dan Tuhan datang dengan malaikatnya. Dan kita baca tadi bahwa oleh kekuatan makanan itu dia dapat mengadakan perjalanan selama 40 hari 40 malam. Luar biasa. Luar biasa kekasih di dalam Tuhan. Satu kali makan dapat memberi kekuatan kepadanya 40 hari 40 malam. Ya, luar biasa. Bukankah itu satu hal yang luar biasa kekasih? Kalau kita dapat menanggapi firman Allah bagi kita. Mungkin di dalam keadaan yang seolah-olah kita tidak berdaya. Di dalam keadaan yang seolah-olah putus asa, kita khawatir menghadapi hari ini, hari esok. Namun kekasih di dalam Tuhan, makan dan minum. Minta roh Tuhan akan menolong kita. Roh Tuhan akan menguatkan kita. Ada kekuatan ketika kita makan firman Allah. Kita minum dari Roh Kudus. Itu kekuatan yang luar biasa yang kita akan pakai menjalani hidup ini, menapaki hidup ini. Kekasih dalam Tuhan, di dalam Keluaran pasal 33 ada ayat di situ. Ketika Musa disuruh untuk berjalan bersama dengan umat, Musa berkata, janganlah engkau suruh kami pergi kalau engkau tidak menyertai kami. Biar ini menjadi doa kita pun sebagai anak-anak Tuhan, sebagai Israel rohani, bahwa tanpa pimpinan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan di dalam hidup kita tidak berani untuk berjalan sendiri. Itulah sebabnya mintalah penyertaan Tuhan. Elia tidak dibiarkan untuk tidur terus. Dibangunkan untuk bangun dan makan. Ketika dia mau tidur terus, dia juga ikut mendengarkan apa yang malaikat katakan. Firman Tuhan katakan kepadanya, dia bangun. Kekasih di dalam Tuhan, masih ada hal yang dia akan lakukan. Dan Alkitab katakan kekasih di dalam Tuhan, bahwa saya baca, Allah tidak membiarkan atau melepaskan hambanya. Dia harus dibangunkan. Dia harus diberikan kekuatan baik tubuhnya
bahkan rohnya. Kekasih di dalam Tuhan, ada kita memerlukan kekuatan, dan kekuatan untuk tubuh kita adalah makanan secara jasmani yang kita makan tiap-tiap hari. Namun kekuatan roh kita bukan daripada roti saja, roti bakar sekalipun, tetapi kekuatan rohani kita adalah firman dan Roh Kudus. Itu yang akan memampukan kita menjalani hidup. Sehingga kendati pun ada pergumulan, kita tidak tawar hati. Sebab di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Amsal Sulaiman pasal 24 ayat yang ke-10. Apa kata firman Allah di situ? Jikalau pada masa kesesakan engkau tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan dalam hidup ini, kita jadi tawar hati, jadi ciut hati, kecil kekuatan kita. Kekasih dalam Tuhan, Elia, karena dia tawar hati, maka dia seolah-olah tidak berdaya, dia kecil kekuatannya. Namun Tuhan tidak akan membiarkan dia dalam keadaan yang demikian. Tuhan datang dengan firman-Nya kepadanya. Dan kita membaca oleh makanan yang dia makan, dia mampu berjalan 40 hari 40 malam sampai di Gunung Horeb. Di Gunung Horeb ada hal yang akan terjadi. Kekasih di dalam Tuhan, dia tidak boleh tinggal di padang gurun, di dalam keadaan yang lemah, seperti orang yang kalah perang, tidak. Tetapi dia harus menyelesaikan pelayanannya. Dia harus naik ke atas Gunung Horeb. Apa yang terjadi di Gunung Horeb? Bukankah di sana dia terangkat dengan hidup-hidup? Dia dilantik untuk naik ke sorga secara hidup-hidup. Dan ini melambangkan bagaimana Kristus yang kita sembah, Yesus yang kita sembah ketika dia sudah bangkit dari antara orang mati, 40 hari kemudian ia naik ke surga. Dan ada pesan yang disampaikan kepada murid-murid waktu itu. Karena murid-murid menjadi susah, mereka sudah berpikir apa yang akan terjadi kita hadapi. Namun Yesus katakan, berfaedah bagi kamu jikalau aku pergi. Karena jikalau aku pergi, aku akan memberikan Roh Kudusku kepadamu. Roh penolong. Roh itulah yang akan menolong murid-murid di dalam pelayanan dan pengiringan mereka. Supaya mereka tidak kalah. Saya katakan tadi, Elia tidak dibiarkan Tuhan untuk mati di dalam kekalahan. Tetapi Tuhan bawa dia untuk naik ke Bukit Horeb. Kekuatannya luar biasa. Dia naik di Bukit Horeb. Dan di sana Tuhan melantik dia untuk diangkat secara hidup-hidup. Sungguh luar biasa. Kekasih di dalam Tuhan. Kita dapat menyadari keadaan kita, bahwa kadangkala kita menghadapi pergumulan, menghadapi masalah dalam hidup ini, seolah-olah kita sudah tidak kuat lagi, tidak mampu lagi kita menghadapinya. Tetapi kita datang kepada Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Ada kekuatan melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus-Nya, sehingga kita menjalani hidup ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saya percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kita. Saya katakan firman dan Roh Kudus itu bagaikan kaki kanan dan kaki kiri. Kalau hanya kaki kiri saja atau kaki kanan saja, seorang tentu pincang di dalam hidupnya. Demikianlah kalau hanya firman dan tanpa Roh Kudus, pengiringan kita akan menjadi pincang. Tetapi supaya kita menjadi orang yang sempurna, firman dan Roh Kudus kita membutuhkan di dalam hidup kita. Itulah sebabnya ketika
Yesus mau naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem. Tapi kamu nantikan di sana, tunggu. Dan kamu akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan mereka yang mendengarkan itu dan mereka kembali ke Yerusalem. Di kamar loteng Yerusalem mereka berdoa. Tuhan, Yesus tidak katakan berapa hari untuk kamu tinggal berdoa di kamar loteng Yerusalem. Namun murid-murid telah mendengarkannya dan melakukannya. Dan 10 hari kemudian ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus diturunkan. Roh Kudus diberikan kepada murid-muridnya yang menjadi kekuatan bagi mereka di dalam segala tugas-tugas dan pelayanan. Demikian pun kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, mari jangan kita merasa puas dengan apa yang ada. Tapi kita akan berusaha menjalani hidup ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Melalui firman dan Roh Kudusnya yang kita dengar, yang kita baca, dan yang kita lakukan. Itu akan menolong kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kekasih di dalam Tuhan. Saya katakan masih jauh perjalanan kita. Ketika kita lemah, kita tidak berdaya. Ketika kita menjadi tawar hati dalam menghadapi pergumulan, kecil kekuatan kita. Tetapi mari kita bangun semangat kita. Firman Allah di dalam 1 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Bagaimana kita mencari Tuhan? Kita mencari Tuhan bukan cari di hotel, bukan cari di pasar swalayan, di Indomaret, tidak. Kita cari Tuhan di gereja. Cari Tuhan, cari persekutuan dengan Tuhan. Di mana kita beribadah, di situ Tuhan hadir. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan. Carilah Tuhan selalu. Dan carilah wajahnya. Ada juga kisah di dalam 1 Samuel pasal 30 tentang Daud. Dia mengalami pergumulan dalam hidupnya. Dari dalam dan dari luar tekanan dia alami. Tetapi di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 6. Bahwa dalam keadaan yang merasa terjepit sekalipun, dari dalam, dari luar ada peperangan, ada masalah, ada pergumulan. Namun Daud mempertetapkan hatinya dengan Tuhan. Daud mempertetapkan hatinya dengan Tuhan. Kekasih, mungkin kita alami hal yang demikian. Seolah-olah kita merasa terjepit. Dari luar ada tantangan, dari dalam ada tantangan. Bagaimana kita mau bergerak? Tetapi Daud, dia menetapkan hatinya dengan Tuhan. Haleluya. Daud mempertetapkan hatinya dengan Tuhan. Kendati pun dari luar bangsanya, orang-orang pengikut-pengikutnya akan melempari dia dengan batu dari dalam dan dari luar musuh. Namun kekasih di dalam Tuhan, Daud mempertetapkan hatinya dengan Tuhan. Ketika kita menetapkan hati kita dengan Tuhan, kekuatannya dia berikan bagi kita. Dia menyuplai kekuatan bagi kita sehingga kita menjadi orang Kristen yang kuat. Alkitab katakan, jadilah kuat di dalam kekuatan kuasanya, bukan kekuatan kita. Kekuatan kita terbatas, namun kekuatan dari Allah, yaitu firman dan Roh Kudusnya, itu yang akan memampukan kita, yang akan membuat kita dapat kuat dan bertahan menghadapi hidup ini. Saya katakan tadi, Elia tidak dibiarkan untuk tertidur terus, namun Tuhan membangunkan dia,
makan dan minum. Biarlah ini dengan kekuatan yang kita peroleh ketika kita membaca kebenaran firman Allah, ketika kita mendengarkan firman Allah, dan ketika kita lakukan firman Allah, ada kebahagiaan. 3 kebahagiaan bagi orang yang membaca, yang mendengarkan, dan melakukan firman Allah. Kiranya kita tidak sekedar menjadi pendengar-pendengar yang setia, tapi jadilah sebagai pelaku-pelaku firman Allah. Sebab Alkitab katakan ketika kita hanya mendengarkan dan tidak melakukannya, kita menipu diri sendiri. Kita menipu diri sendiri. Kekasih di dalam Tuhan berat. Tetapi kalau dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, tidak ada yang sukar. Kita akan menjalani hidup ini dengan sukacita. Bukan karena kuat kita, tetapi ada damai sejahtera yang dikerjakan oleh Tuhan. Mari kekasih di dalam Tuhan, kita dapat menyadari kehidupan kita yang terbatas ini. Tetapi ada satu kekuatan yang tidak terbatas yang Tuhan berikan bagi kita melalui firman dan rohnya. Itulah yang diperoleh oleh Elia. Ada kekuatan yang luar biasa. Dan dia dapat berjalan, mampu berjalan 40 hari, 40 malam sampai di Bukit Horeb. Dan di Bukit Horeb dia menyelesaikan tugasnya. Dia tidak mati dalam kekalahan, tetapi Allah menolong dia, Allah menguatkan dia, dan dia terangkat hidup-hidup di Bukit Horeb. Itulah penyelesaian daripada tugas-tugasnya. Kekasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak menghendaki kita untuk tinggal terus dalam kelemahan. Namun Alkitab katakan, bangunlah dari tidur. Efesus pasal 5 ayat yang ke-14, di situ dikatakan, bangunlah hai engkau yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Kita bangun, membangunkan diri kita, bangkit dari antara orang mati. Kita ada di antara orang-orang yang mati, bukan secara jasmani, tapi mati secara rohani. Kita harus bangkit, kekasihku, dan Tuhan akan menolong kita, menguatkan kita sehingga kita kuat dan kita tidak seperti orang yang kalah. Puji Tuhan. Demikian firman Allah bagi kita siang hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita, Roh Kudus menguatkan kita menjalani hidup ini. Kita akan nyanyikan itu pujian. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Saya serahkan kepada Pendeta Max.
bukankah di hari-hari ini banyak iblis menebarkan ketakutan sehingga membuat kita seakan-akan tertidur, tidak mampu menghadapi. Begitu beratnya tekanan, begitu beratnya pergumulan kehidupan. Tahun 2022 ini ada begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi. Oleh sebab itu, jangan berjalan dengan kekuatan kita. Jangan berjalan dengan kebijaksanaan kita. Jangan berjalan dengan apa yang kita miliki. Tapi berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan. Minta Roh Kudus-Nya, minta firman-Nya yang terus kita baca, yang terus kita renungkan setiap saat, setiap hari. Sehingga itu menjadi kekuatan kita. Sama seperti Elia dibangunkan oleh malaikat. Bangunlah, makanlah sebab perjalananmu masih jauh. Oleh kekuatan dari makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam sampai ke gunung Allah. Tujuan kita adalah kemuliaan Allah. Tujuan kita adalah kemuliaan Tuhan. Menikmati kemenangan bersama dengan Tuhan. Makan dan minumlah. Milikilah firman dan Roh Kudus dalam perjalanan kehidupan kita. Supaya kita mampu berjalan sampai kepada kemuliaan Allah. Mari kita bangkit berdiri. Nyanyikan terus pujian ini. Dan saya mengundang Bapak Hans Muntuan untuk memimpin kita di dalam doa syukur ini. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah Yeah.
Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Bapa di sorga atas rahmat-Mu, kasih-Mu dalam hidup keluarga kami semua Tuhan. Engkau layakkan kami Tuhan boleh menginjak tahun 2022 dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami telah meninggalkan tahun 2021 yang penuh dengan tantangan. Tapi Engkau Tuhan tidak pernah meninggal kami sedetik pun. Sehingga kami masih diberikan kesempatan menginjak tahun 2022 Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah yang dahsyat yang luar biasa seperti-Mu Bapa. Tantangan apapun, rintangan apapun di tahun 2022, kami akan tetap hadapi. Karena kami mempunyai Allah yang dahsyat yang luar biasa. Kami yakin, kami percaya Tuhan kalau Engkau tidak meninggalkan kami sedetik pun tahun 2021. Pengharapan kami hanya kami tujukan kepadamu terus Tuhan. Sehingga di tahun 2022 ini Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, kami lakukan akan bersama denganmu Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan ini Tuhan, semuanya dapat berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena kebaikan-Mu dalam hidup keluarga kami semua Tuhan. Kami rasakan kalau sampai pada pagi hari ini kami masih ada dalam keadaan tubuh yang sehat diberkati Engkau. Itu satu anugerah yang sangat besar yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Pada kesempatan pagi ini Tuhan, apabila ada yang datang dengan beban berat, biarlah Tuhan mereka kembali dengan beban itu sudah hilang dari pundak mereka. Kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, kami yakin, kami percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan mereka. Sehingga kebebasan yang kami terima pada pagi hari ini Tuhan, akan membantu kami Tuhan di dalam kami mengarungi tahun 2022 ini Tuhan ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami Tuhan sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan sebagian dari berita firman-Mu Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi Tuhan, Engkau telah meteraikan di hati dan pikiran kami. Sehingga firman ini Tuhan akan menjadi penopang di dalam kehidupan kami. Di mana kami akan melewati tahun 2022 ini Tuhan. Mulai dari hari ini dan seterusnya Tuhan, sampai Engkau datang pada kali yang kedua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kelanjutan dari ibadah ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amat terlebih sebentar Tuhan kami akan membawa korban persembahan. Biarlah Tuhan apa yang kami berikan kepadamu Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan kita kepada yang bertugas. Dipersilakan. Kita lakukan pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasa
menyita, bahkan yang telah mengembalikan milik Tuhan. Selanjutnya kita akan menyaksikan pengumuman kegiatan kita selama sepekan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Minggu pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Bapak Otniel Amba. Musik oleh tim musik. Singers Bapak Daniel Siahaan dan Bapak Alpain. Rebana, Vena, Erin, dan Clara. Multimedia Daniel dan Vanessa. Kolektan Ibu Vera Sihombing dan Ibu Yeni Situmeang. Aser Bapak dan Ibu Immanuel Sondak. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Saudara Julius Tanggi Salah. Musik oleh tim musik. Singers Bapak Yonas dan Saudari Indri Sondak. Rebana, Ein, Mora, dan Tere. Multimedia Vena. Kolektan Saudari Yusnita Palalangan dan Saudari Indria Purnama. Aser Hamba Tuhan Hepriadi. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Dan ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Bawalah pulang warta jemaat yang telah dibagikan. Kiranya menjadi berkat bagi Anda dan keluarga Anda. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, demikian warta kita pada hari ini dan yang akan melayani minggu depan dan kegiatan kita selama sepekan. Sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini, kita akan dengarkan kesaksian atau mau pamit dari hamba Tuhan George. Disilahkan. Puji Tuhan, selamat pagi, haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya bisa rasakan tahun baru, bisa juga rasakan sukacita yang baru daripada Tuhan, dan pacar masih yang lama. Terima kasih untuk dukungan dari jemaat sekalian dan juga untuk orang-orang pastor yang ada. Saya minta maaf kalau misalkan ada kata-kata yang buat saudara tersinggung, ya terutama
dalam pastori karena kami hidup sama-sama setiap hari. Saya minta maaf. Dan tujuan saya untuk pamit ya karena tanggal 13 bulan ini saya akan melangsungkan pernikahan di Sabamba. Jadi siapa yang mau hadir silakan, tapi harus mendaki gunung lewati lembah. Karena bukan hal yang mudah untuk pergi ke sana. Yang sudah pernah rasakan pasti tahu betapa menderitanya ke sana. Ya tapi karena cinta saya harus ke sana. Terima kasih buat dukungan saudara. Dan saya bersyukur bisa kenal dengan saudara sekalian di tempat ini, jemaat-jemaat Tuhan. Saya bisa bersyukur sudah bisa kenal keluarga pastori, teman-teman pastori semuanya, orang tua dan adik-adik saya di pastori. Saya berterima kasih untuk semua support saudara. Dan itu saja yang kesaksian saya dan saya mohon pamit, besok akan pergi. Terima kasih dan saya akan kembalikan pada pemimpin pujian. Puji Tuhan, tetap kita dukung dalam doa rencana pernikahan dari hamba Tuhan George dan pasangannya. Kiranya Tuhan akan memberkati rumah tangga mereka. Dan puji Tuhan, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari baik yang ada di tempat ini dan yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati kita untuk melangkah di tahun 2022. Allah Immanuel yang akan memelihara dan memberkati hidup kita. Mari saya jemput kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita lakukan pujian, ku bersyukur sebab kau setia.
pujian, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu Bapa, sebab Engkau yang layak menerima segala pujian dan syukur kami. Kami berterima kasih Tuhan sudah memimpin kami dalam ibadah kami. Kendati pun ada kekurangan, kelemahan yang Tuhan dapatkan, tapi kiranya Tuhan akan menyempurnakan semua itu. Sehingga setiap umat-Mu yang hadir, baik orang tua, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak, diberkati oleh Tuhan. Begitupun dengan kekasih yang menyaksikan di rumah mereka. Kami percaya berkat yang sama akan menjadi bahagian kami. Dan seluruh kegiatan yang kami hadapi, kami mohon pimpinan dan campur tangan Tuhan. Jadilah semua untuk hormat bagi nama-Mu. Bersama-sama dengan jemaat, kami berdoa buat rencana pernikahan hamba-Mu Saudara George di Sabamba. Tuhan Yesus, kami mohon campur tangan-Mu Bapa. Kami mohon pertolongan-Mu. Dana yang dibutuhkan Tuhan akan mencukupkan mengadakan semua itu. Dan biarlah acara ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan segala kendala kami tolak itu dalam nama Yesus. Dan biarlah acara ini sukses, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pelayanan hamba-Mu selama bersama-sama dengan kami di jemaat ini, Tuhan tilik semua, dan Tuhan akan memberkati pakai hamba-Mu di tengah-tengah pelayanan yang dimanapun nanti akan berada. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Bahkan jemaat yang sudah mempersembahkan, membawa korban persembahan, bahkan mungkin ada yang mengembalikan milik Tuhan. Tuhan lipat gandakan apa yang mereka buat, sehingga tidak akan menjadi kekurangan, tetapi Tuhan akan melimpahkan berkat yang tidak tertadahkan. Segala puji hanya bagi nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akhiri ibadah ini, biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam rohnya yang kudus akan menyertai kita terus mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini dengan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Ada yang mau kasih salam Pantekosta, silakan. Buat Tuhan Saudara George, Tuhan memberkati. Jangan tunggu-tunggu undangan cetak, tidak ada undangan lisan. Rasakan dan nikmati.
Mari kita berdoa.